Baik, kami lanjut ya, Pak Gatot dan Bu Titik dan kita semua. Kita langsung ke penyelarasan antara visi RPJPN, RPJPD provinsi. Ya, di sini di slide kita bisa lihat bahwa penyelarasan antara visi RPJPN, RPJPD provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah, ya, di mana RPJPN yaitu visinya adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan, di mana visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara itu adalah Sumatera Utara unggul, maju dan berkelanjutan. Nah, dari kedua visi ini, maka visi Kabupaten Tapanuli Tengah diselaraskan dari kedua RPJPN dan RPJPD provinsi itu menjadi Tapanuli Tengah maju, sejahtera dan berkelanjutan. Di mana sebelum mendapatkan visi dari Kabupaten Tapanuli Tengah sudah kita jaring juga ke masyarakat, ya, terkait dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat, termasuk juga permasalahan-permasalahan dan isu, sehingga untuk visi Kabupaten Tapanuli Tengah kita dapatkan baik dari keinginan masyarakat maupun dari penyelarasan dari kedua RPJPD. Maka seperti kami sampaikan tadi, visi RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah 2025-2045 itu adalah Tapanuli Tengah maju, sejahtera dan berkelanjutan. Next. Di sini juga ada beberapa aturan yang harus kita ikuti. Itu adalah keselarasan visi. Ya, keselarasan visi mulai dari nasional hingga provinsi, begitu juga dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini yang sudah ya difasilitasi atau telah dievaluasi dari Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara dalam hal penyelarasan 5 indikator visi, ya, 5 indikator visi. Next. Selanjutnya kami akan menyampaikan 8 misi Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya, 8 misi dari misi untuk visi Kabupaten Tapanuli Tengah, maka diuraikan dari 8 misi. 8 misi. Yang pertama adalah mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif berbasis infrastruktur berkualitas. Dan yang kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digitalisasi pelayanan publik. Dan yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang demokratis menuju keamanan wilayah dan stabilitas ekonomi makro daerah. Nah, sampai dia misi ke-8, dan begitu juga next, keselarasan misi seperti kami sampaikan di depan tadi, bahwa ini adalah merupakan satu keharusan untuk penyelarasan misi secara nasional, begitu juga dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten. Ini setelah kita selaraskan, dan ini juga sudah disetujui oleh Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara. Next. Nah, di dalam dokumen RPJPD, ya, di dalam dokumen RPJPD itu dibagi dalam 4 tahap pembangunan. Ya, 4 tahap pembangunan. Di mana yang pertama itu adalah
untuk periode 2025-2029 itu adalah peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis pembangunan infrastruktur yang berkeadilan. Ini juga merupakan tema atau arahan di dalam RPJMD Teknokratik 2025-2029, di mana kita juga telah menyusun RPJMD Teknokratik dan beberapa prioritas-prioritas pembangunan sudah direkomendasi di dalam penyusunan RPJMD Teknokratik. Untuk tahap kedua, Maaf, percepatan. maaf Pak. Ini tema pembangunan itu sudah masuk ke dalam bab 5 ya, yang arah kebijakan itu ya? Apa masih masih ke bab 4 ini? Bab 5, Pak, sudah bab 5. Bab 5 ya. Jadi ini seberapa jauh bisa disempurnakan lagi atau memang sudah gimana nih? Eh, Nanti kita lihat, Pak, di dalam bab 5 itu, karena kita di dalam bab 5 itu level yang paling rendah itu adalah arah kebijakan dan sasaran pokok, Pak. Arah Iya, kebijakan dan sasaran pokok. arah kebijakan sasaran pokok kan di bab 5 ini. Ini kan sudah sebetulnya ini masih arah kebijakan kan, sudah masuk kan. Makanya ada Iya, sudah, Pak. ada periodenya kan ini kan. Iya, sudah, ya, ada Oke. periodenya. Eh coba mundur yang tadi di satu slide tadi. Slide 7 ya. Iya, ini Pak Gatot, Satu lagi mundur satu lagi. misi. Ya misi. Jadi misinya ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya misi ya. Saya sih saya anu aja nih. Sebenarnya tidak sesuai dengan secara ini dengan RPJPN-nya tidak sesuai. Cuman saya anggap ini benar gitu ya. Cuman ini kerangka berpikir nih. Andai kan ini memang mau dipakai misi 1 2 3 4 5 6, ini 6-6-nya ini harus masuk ke dalam kelima periode. Periode 5 tahun pertama, periode 5 tahun kedua, periode 5 tahun ketiga, dan periode 5 tahun keempat. Ya, dia sudah, kalau kita lihat di dalam uraian arah Sebentar, kebijakan, Pak. sebentar, sebentar ya, misi ya, misi. Jadi 1 2 3 4 5 6 ini, 78 ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 ini harus masuk ke dalam. Saya belum bicara masalah pembangunan kewilayahan ya Pak. Di sini nggak ada pembangunan kewilayahan Bapak loh ini. Jadi Ya, artinya saya agak risau, berarti artinya Tapteng itu tidak punya arah untuk pembangunan kewilayahannya. Ini kan baru masuk transformasi ini. Tapi saya coba ini saya anggap benar dulu. Saya anggap benar dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ini harusnya coba Bapak buka tadi yang di halaman ke depan tadi yang tahapan tadi, yang arah kebijakan tadi. Majukan lagi, Pak. Nggak maju kan. ini, Nah, ini Pak Gatot. ini masuk ke sini semua, masuk ke tahap 1, masuk ke tahap 2. Yang 8 tadi itu masuk ke halaman tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Namun penguatannya berbeda. Paham nggak maksudnya, Pak? Penguatannya berbeda, intensitasnya berbeda. Jadi yang tahap 1 ya, tahap 1 2025 sampai 2029. 8 tadi masuk melebur di sini, cuman intensitasnya berbeda. Pak. Peleburannya berupa apa? Dalam dalam tahap 1 ini masih berupa regulasinya yang disiapkan gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi tahapannya ya. Tahap 1 itu regulasi yang disiapkan untuk dalam rangka mencapai 8 yang tadi Bapak sebutkan. Saya anggap betul dulu ya 8 misi tadi ya. Saya anggap betul dulu. Tapi ini Ya, ya. saya coba mencoba menggiring kerangka pemikiran dulu. Jadi 8 tadi harusnya masuk ke tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4. Jangan dipecah-pecah. Kalau kayak begini artinya apa? Bapak baru bisa punya SDM itu di tahap 2 doang, dan kita bicara SDM-nya baru masuk di tahap 2. Baru 10 tahun lagi baru punya SDM yang tangguh gitu kan. Nah, penyiapannya harusnya ke 8-8-nya ini kesiapan di sini baru baru kerangka regulasinya, tata kelolanya di sini. Di sini diperbesar dari tata kelola yang tahap 1. Lalu tahap keduanya sudah maju semua yang 8 tadi, 8 misi tadi, 8. Ketiga sudah di sini sudah ekspansi global yang di tahap 3 ini. Sudah mulai Bapak bisa ekspor bisa punya produk bisa ekspor, bisa punya tenaga kerja yang bisa bisa berkompetisi secara global dengan daerah lain, dengan luar negeri pun gitu. Sudah bicara yang kerangka global. Yang keempatnya berbicara emas gitu. Jadi tahapan-tahapan dalam 5 tahun ini sebenarnya adalah tahapan dari
8-8-nya. Ngerti ya maksudnya Pak ya? Jadi fokus ya di setiap tahap tuh, jadi fokus apa yang dikerjakan tahap 1 tuh fokus sehingga si Pak Ini Bupati Pak Gatot, izin ya. sebentar Pak. Oke. Itu ada di tahapan selanjutnya Pak. Itu ada di tahapan selanjutnya. Ini hari kita mau menyampaikan bahwa di dalam RPJMD itu ada 4 tahap. Kalau kita lihat nanti slide selanjutnya, itu ada Pak. Ada dia masing-masing periode, Oke, oke. masing-masing Oke, misi. oke deh coba terus deh. Oke deh. Silakan Pak, silakan. Lanjut Pak. Baik, kita lihat untuk selanjutnya, next. Nah, di sini seperti kami sampaikan tadi Pak, bahwa ya di dalam tahap pertama ini, ya ini misi mewujudkan misi pertama kali. Ya, misi pertama juga sudah ada dibuat dan arah kebijakannya juga sudah dibuat di dalam setiap tahapan. Ya, sudah dibuat di dalam setiap tahapan dan rinciannya juga kita bisa lihat di dalam dokumen RPJMD kita. Nah, di sini secara garis besar, di sini bisa kita lihat bahwa ya di dalam tahap pertama itu yang misi untuk mewujudkan transformasi ekonomi ya terdiri dari beberapa arah kebijakan seperti misalnya ya peningkatan misalnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih. Nah, seperti yang disampaikan Pak Gatot tadi, semua tahapan 8 misi yang tetap ada di dalam setiap tahapan dibuat di dalam RPJMD 25. Seperti itu dia Pak Gatot. Selanjutnya kalau kita lihat ya di dalam next slide. Nah, di sini juga ya di dalam matriks ini diuraikan juga termasuk ya indikator-indikator target yang ditetapkan di setiap tahapan. Ya di setiap tahapan sudah dibuat ya target-target yang akan kita capai. Nah, misalnya di dalam misi mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif ya yang merupakan sasaran pokok dan indikator. Nah, termasuk juga di masing-masing tahapan di dalam 4 periode. Ya, lanjut. Nah, di dalam mencapai misi kedua dari setiap tahapan, ya dari setiap tahapan juga sudah dimuat, ya di sini dimuat secara garis besar. Ya begitu juga Pak sampai nanti dia misi ke-7 kalau nggak salah kami sampai dia misi ke-7 yang bisa diakomodir oleh daerah sampai misi ke-5 sampai misi ke-5. Lanjut ya. Ya sampai misi ke-6 sampai misi ke-6. Nah, misi ke-7 dan misi ke-8 itu sudah merupakan kewenangan daripada provinsi dan pusat. Makanya ya di dalam misi ke-7 dan misi ke-8 ini adalah merupakan kewenangan penuh dari pemerintah pusat dan provinsi. Ya, next kami lanjutkan dan dari Gimana Pak misi ke-7 ke-8 milik kewenangan pusat? misi ke-7 dan ke-8 wujudkan sarana prasarana kualitas ramah lingkungan ini merupakan kewenangan daripada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat Pak. Alasannya kenapa? Memang kemarin secara kewenangan ya secara kewenangan bahwa itu memang program-program itu hanya terdapat di pemerintah pusat dan provinsi.
Misalnya apa Pak misalnya? Yang Bapak lagi rancangkan apa? Kenapa sampai melihat programnya milik pusat? Misalnya apa? Contohnya apa, Pak? Karena kan ada juga kewenangannya dari kabupaten kota yang dalam rangka pembangunan sarpras. Kan sangat bisa. Kenapa? Kenapa Bapak bisa bikin kereta api, Bapak bisa bikin bus, Bapak bisa bikin stadion-stadion olahraga, Bapak bisa macam-macam kan. Infrastruktur yang bisa Bapak bangun di kewenangannya daerah. Kenapa Bapak merasa bahwa itu kewenangannya pusat? Justru kedua, kenapa kalau kewenangan pusat kok Bapak masukkan ke dalam RPJPD-nya Bapak? Kan jadi lucu juga kan. Misalnya benar ya. Andai kan betul bahwa ini kewenangannya pusat, kenapa Bapak jadikan sebagai misi? Kan jadi lucu lagi. Misinya, misalnya benar memang ini kewenangan pusat, kewenangan saya. Tapi Bapak masukkan dalam dokumen RPJPD-nya Bapak. Kan jadi nggak logika. Jadi padahal sih sesungguhnya bahwa itu kewenangan daerah juga banyak, sangat melekat. Yang pusat kita jadikan namanya proyek strategis nasional, saya setuju ada memang. Nanti daerah tinggal mengikuti itu dengan kewenangannya. Kami di Jakarta punya MRT, punyanya Pemda DKI, Pemprov DKI, eh, rapid apa, apa kereta api LRT, MRT, Pemda yang ngelola kereta api dan banyak lagi yang lainnya. Nah, Jakarta International Stadium yang terbesar itu JIS itu juga punyanya daerah tempat orang jadi jadi banyak Pak. Jadi inilah yang membuat daerah itu menjadi tidak maju karena merasa bahwa ini kewenangannya ini milik dari pusat. Padahal di daerah sangat luar biasa, Bapak bisa bangun apa saja sepanjang kereta api asal jangan lintas kabupaten kota aja. Sepanjang muter-muter di kabupaten kota punya Bapak. Bapak bisa punya pelabuhan asal sepanjang pelabuhannya cuma muter-muter antar kecamatan. Tapi kalau sudah lintas kabupaten punyanya provinsi, lintas provinsi punyanya pusat, nasional, Pelindo biasanya yang ngelola. Jadi kan eh, kedua juga ya tadi itu, kenapa Bapak masukin nanti kan merasa bahwa benar-benar ini punya pusat itu. Jadi misi 7 misi 8 jadi Bapak cuma punya misi 5 dong, 6 dong. Kan jadi sayang Pak. Jadi gini Pak. Jadi ini diskusi pembuka saja ya Pak. Jadi Ini dulu Pak Gatot, gimana? kemarin kan yang kami apa yang kami pedomani berdasarkan arahan dari provinsi kemarin bahwa ada beberapa seperti indeks lingkungan yang kemarin Seperti apa Pak? itu tidak ada Pak di kabupaten kota itu untuk menghitung indeks lingkungan atau kemarin. Makanya kemarin dipilih ya proksi-proksi yang kedua dengan beberapa yang disampaikan yang tidak ada di kabupaten kota. Kira-kira kemarin seperti itu juga kemarin beberapa alasan terkait dengan yang misi tertentu dan misi ke-8 ini. Yang mandu siapa Pak waktu itu Pak? Yang mandu orang provinsi siapa? Bu Siti bukan? Bukan kan? Bukan. Kemarin Mbak Pelitbang Provinsi Sumatera Utara. Ya, jadi Ya. kalaupun memang ada proyeknya provinsi di sana, ya memang dia meneruskan proyek itu, misalnya jalanan, gitu, jalan provinsi kan ada. Kami pun juga punya pasti jalan nasional kan. Kami yang ngaspalin itu, balai yang turun tangan di situ, kalaupun nasional. Memang Bapak nggak bisa ngaspal dan nggak bisa lagi ngapa-ngapain dengan jalanan tadi. Kereta api juga demikian. Kalau misalnya Tapte nggak lewat kereta api kan ya, berarti nggak ada. Kalau tapi kereta api punya pusat karena sudah Trans Sumatera kereta api. Jalan tol juga punya pusat. Jalan provinsi juga punya. Jalan-jalan kabupaten juga pasti juga ada. Ya mari kita kemas masing-masing kewenangannya ke dalam RPJPD-nya itu. Kalaupun misalnya Bapak pengen memasukkan punya kewenangan pusat, ya nggak usah Bapak masukkan dalam RPJPD. Namanya saja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapteng.
Kalau misalnya kewenangannya provinsi, pasti masuk ke dalam RPJP Prof. Biarin aja urusan dia masuk ke dalam anunya dia. Bapak jangan memasukkan misi ke dalam RPJP dia Bapak sepanjang bukan kewenangan Bapak. Saya sepakat. Makanya jangan dimasukin. Ngapain dibikin judul tapi nggak bisa dikerjain? Kan lucu. Jadi ini Bahwa bukan kita dikerjain Pak, tapi kita kan harus mendukung ya beberapa program-program atau misi daripada nasional dan provinsi sehingga nanti ya di dalam indikator-indikator itu juga Pak kita harus membuat atau mendukung ya yang telah dibuatkan semacam misi seperti ini dan oke. indikator itu juga nanti Pak itu ada di indikator sasaran. Nah itu ada juga keselarasannya dari pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten kota. Nah, di Ya, situ ya, dia jadi yang harus kita sinergi. Kira-kira seperti itu dia, Pak. jadi Contohnya. Jadi gini ya Pak, kerangka berpikirnya gini ya. Ketika masuk ke dalam misi Bapak, Bapak merasa bahwa itu adalah harus Bapak kerjakan itu titik Pak, harus Bapak kerjakan titik. Tiba-tiba di dalam katakanlah yang misi ke-8 tadi membuka aksesibilitas dari pelabuhan misalnya gitu. Misalnya ya contoh ya, Ya, pelabuhan. Padahal kan memang nggak ada pelabuhan, ada di Sibolga, adanya di Sibolga kan. Nah, tapi contoh misalnya ada. Nah, kemudian Bapak bagi nih. Ternyata pelabuhan ini baru pelabuhan tingkat kecamatan. Saya kepengennya pelabuhan tingkat kecamatan itu menjadi pelabuhan tingkat provinsi, lintas provinsi, sehingga menjadi kewenangan pusat. Nggak apa-apa, masukkan program itu tetap aksesibilitasnya. Cuman Bapak bilang bahwa itu adalah pelabuhan kabupaten. Dikasih bawahnya ditulis akan dijadikan dalam 5 tahun ke 2 kali 5 tahun itu kan dijadikan sebagai pelabuhan utama internasional. Misalnya itu nggak apa-apa. Tapi kewenangannya Bapak adalah mereka menyiapkan itu. Sepakat. Cuman ketika bicara ada di situ Bapak nggak bisa ngapa-ngapain dan itu bahwa itu adalah punyanya provinsi atau punyanya pusat, yang ngapain juga. Jadi memang ada misalnya ada program jangka panjang yang memang akan membuat pelabuhan, misalnya pelabuhan itu sebagai pelabuhan utama internasional yang memang dimiliki nanti akan dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Iya nggak apa-apa. Masuk ke dalam paparan itu ke dalam misi itu nggak apa-apa. Cuman dalam katakan menyiapkan. Tapi kalau Bapak bilang ini pusat nggak, ini pusat, jangan juga begitu. Jadi ada bagian dari di tempat kita di daerah kita yang memang kita tingkatkan, tapi kewenangannya milik pusat nggak apa-apa itu Pak. Sekali lagi itu tidak apa-apa. Ya, jadi kita di dalam misi itu betul-betul terukur. Kalau kayak gini kan jadi nggak terukur. Bapak cuma sudah mentah lagi sudah dengan kata-kata yang mentah nih langsung bilang ini punya kewenangan pusat yang dua di belakang ini. Berarti kan selesai udah kan.
proses. Proses itu yang saya minta, Pak. Untuk menjadikan indikator tadi. Katakan kesehatan masyarakat miskin menjadi 0% gitu kan. Itu kan indikator, itu output. Prosesnya mau ngapain tuh supaya jadi 0% itu loh. Itu apakah diberikan santunan BPJS? Apakah disiapkan lapangan pekerjaan? Seberapa jauh lapangan pekerjaan itu dengan APBD dibuatkan misalnya seperti membangun pabrik misalnya nggak mampu. Akibatnya perlu investasi. Nah itu yang saya tunggu Pak sebenarnya konkretnya itu. Tapi saya belum melihat ini. Tapi ini masih jauh nih. Saya cuma masih kasih bayangan nih. Jadi setiap 8 tadi, ketika Bapak sudah menguraikan indikator, saya sangat sepakat. Itu jempol sekali. Bapak sudah menggunakan indikator. Tapi menuju indikator itu yang sedang saya kuliti, yang sedang saya ini belum dapat nih saya nih. Iya. Eh, Mungkin ini Pak Gatot, izin Pak. Mungkin bapak-bapak dari Pemkab Tapteng ini mau butuh solusi apa namanya itu strategi dan roadmap kita menuju itu mungkin itu yang perlu satu persepsi dulu gitu loh Pak. Jadi ini baru roadmap, belum ada detail mapnya. Jadi, Ya, jadi ini tidak konkret, semuanya tidak konkret yang saya lihat. Memang sudah menjiwai dari RPJPN sebagian ya. 60% lah RPJPN sudah terjiwai. Cuman konkretnya ini saya nggak dapat. Iya, maksudnya gini Pak, Pak izin Pak, Pak Gatot ingin tim Pemkab ini juga memang ingin menyempurnakan RPJPD-nya. Jadi nanti bagaimana perbaikan-perbaikannya, kami pikir sekarang yang penting adalah mungkin dicatat juga dulu ya Ya, Pak ya, saya kasih dicatat feedback dulu ini. ya Pak Antonius ya Pak. Mungkin Mas- ini bentar Bu, ah, ah. Bu Nah, Titi, Pak Gatot kan, di dalam paparan ini memang kami hanya menyajikan beberapa poin utama. Tapi kalau kita lihat nanti di dalam dokumen RPJPD, dia sudah sangat terurai sebenarnya, mulai dari visi misi ya dan keselarasan dengan pemerintah pusat dan provinsi itu sudah dimuat di dalam dokumen RPJPD kita. Ya sangat, kalau menurut kami itu sangat terurai dia di dalam RPJPD. Namun di dalam apa namanya paparan ini mungkin jauh daripada yang diharapkan. Tapi nanti mungkin di lain waktu kita bisa ya yang sesuai dengan Kalau 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 ya, gitu gini aja Pak, kalau gitu Pak, gini. Kalau gitu ya, gini. dapat Kalau gitu Gatot. kalau gitu gini ya Pak. Kalau gitu tolong siapkan lagi bahan paparannya. Lalu dalam setiap bahan paparan itu yang tadi itu jadi tolong diuraikan dari delapannya tadi. Delapan ya. Delapan tadi. Saya belum bilang delapan itu betul ya. Tapi supaya Bapak uraikan delapannya tadi, kemudian kelompokkan ke dalam transformasinya Pak. Ya, jadi
kelompokkan dalam transformasinya kan dibagi-bagi itu transformasi kan ada transformasi Ya, sosial, transformasi iya Pak, ekonomi, kita ya, kelompokkan. transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, mengenai supremasi hukumnya seperti apa, lalu kemudian ketika aspek sosial budaya dan ekologinya, lalu sampai yang kemudian terakhir adalah ketika bicara pembangunan kewilayahan. Ya, Pak ya tolong ya Diana ya, pembangunan kewilayahan. Sarikan dari situ, Bu. Ketika Ya, bicara, ya. ketika bicara pembangunan kewilayahan sudah dapat, kemudian uraikan dari yang tadi transportasi sosial, ekonomi, tata kelola, hukum stabilitas, sosial budaya, lalu ketika bicara pembangunan kewilayahan, tolong pisahkan yang mana yang menggunakan APBD, mana yang menggunakan non APBD. Tolong pisahkan. Nanti Izin Pak, kalau terkait dengan sumbernya, sepertinya di sini karena sifatnya semua masih masih makro, sepertinya sulit ya Pak untuk membagi-bagi itu terkait dengan beberapa sumber pendanaan, ya. karena seperti yang disampaikan tadi Karena kan, tendensinya ya, ini Pak, karena tendensinya harus ada nanti ketika bicara di tahap 1 yang 2025-2029 ketika sudah ada pembagian pendanaan tadi, nanti bupatinya yang menjabat itu menjadi firm, dia harus ngapain. Memang sangat sangat indikatif saya sepakat, tidak perlu detail, saya sepakat. Cuma si bupatinya jadi tahu. Katakan gini, di tahun pertama itu harus membangun kereta api gitu. Misalnya ini contoh yang contoh kerasnya gitu atau membangun rumah sakit internasional terbesar di dunia gitu karena memang sepakat eh, Tapeng akan menjadi kabupaten yang ramah kesehatan, transformasi sosialnya akan diutamakan itu kan, sosialnya diutamakan sehingga akan memiliki rumah sakit terbesar di dunia dan terlengkap di dunia dalam rangka tadi. Jadi Pak, apakah sebaiknya kalau yang seperti Pak Atok sampaikan itu, apa sebaiknya kita buat di dalam RPJMD teknokratik, karena di sana Sangat sudah Pak. muncul ya Jadi gini Pak, program-program prioritas. Bagaimana kalau RPJMD-nya bisa mengcapture itu kalau kemudian nggak ada disebutin di RPJPN? Di Dia RPJPN. Di ada di RPJPD. arah kebijakan. Nah, di arah Ya, kebijakan yang kita buat sehingga itu bisa diturunkan menjadi prioritas-prioritas pembangunan di kabupaten kota. Nah, sepakat kira-kira kita Pak. lihat, ya, Sepakat. Makanya seharusnya di tingkat RPJPD itu harus clear di situ. Clearnya tidak terlalu rinci Pak, tapi ada indikatif yang kuat. Ketika nanti kemudian diterjemahkan oleh bupati dan oleh tim bapak di dalam lantai teknokratisnya, itu sudah keluar jadinya. Akibatnya bisa keluar dengan lugas, lebih lugas lagi gitu. Tapi kalau hanya umum-umum saja demikian, akibatnya menjadi bagian yang kemudian diterjemahkan ya. tergantung kepala bapedanya lagi siapa, lalu kepada tergantung lagi kepala bupatinya juga siapa, nggak keluar secara konkret Pak. Kami seperti contohnya apa ya? Kami punya Jakarta International Stadium JIS yang ramai itu di Jakarta, stadion terbesar yang skala ya seperti MU, lapangan sepak bola. Itu sudah dibuat itu sudah dirancang itu 30 tahun yang lalu ya Pak. Jadi yang namanya si Pak Anies Baswedan itu, gubernur yang kemarin itu cuman jalanin, cuman dia yang dapat jalanin dan jadiin. Makanya dia yang dapat nama gitu. Tapi itu sejak gubernur Wiyogo Atmodarminto dulu, gubernur yang 30 tahun yang lalu. Namanya Taman BMW bersih manusiawi berwibawa, taman namanya lokasinya itu, Taman BMW. Sekarang kan nggak itu namanya. Jadi kekuatan dari RPJPD yang demikian kuat, yang perform, yang rigid, yang kemudian bisa mengunci dari RPJMD itu sangat diperlukan, Pak. Kalau enggak nanti diterjemahkan oleh perancang teknokratisnya nanti kepala bapedanya siapa lagi yang berbeda, merancangnya lagi teknokratisnya dan nanti berbeda lagi, lalu bupatinya berbeda lagi menerjemahkannya gitu. Akhirnya berubah-ubah terus ya Pak ya. Ini Pak Tato, mungkin titik dan mungkin kita tadi sampaikan sedikit dulu ya Pak ya. Apakah kita tidak bisa mengunci nanti di indikator-indikator? Misalnya ini kan kami sampaikan dulu ada 5 indikator indikator visi ya Ya ini Pak, memang sederhana ya nih Pak. Indikator kemiskinan tadi Bapak berapa persen ya Bapak? Kemiskinan. Kemiskinan. kemiskinan itu untuk 2000 untuk 2045 itu 0 Pak. Oke, nol. Nol kan dengan cara saya apa? Kasih santunan kan bisa. Kasih santunan. Bisa. Nah, makanya kan, orang lain bisa bilang kasih santunan. Kalau saya bilang nggak, jangan kasih santunan. Bukalah lapangan pekerjaan dengan mendatangkan membangun pabrik.
Investasi kita buka supaya Iya. menyerap tenaga kerja, jadi nggak ada yang miskin, semuanya bekerja. Kan kalau saya lain lagi cara berpikirnya, karena nggak terkunci, jadinya macam-macam orang. Yang pada Hmm. akhirnya harus yang disampaikan Pak Gatot, maksud kami Pak Gatot kan, Ya, terkait dengan di dalam dokumen RPJPD ini, seperti kami sampaikan tadi, ada beberapa yang memang sudah dikunci dan ya. itu memang sudah diikuti oleh Jadi pemerintah kabupaten dan kota. Misalnya 5 keselarasan indikator misi, 8 indikator 5 untuk visi, 8 untuk indikator misi, 17 arah pembangunan, 45 sasaran pokok. Ini yang harus kita selaraskan dari pemerintah pusat sampai ke kabupaten kota. Izin masuk kami, apakah bisa di sana kita nanti muat seperti yang disampaikan Pak Gatot itu tetap menjadi acuan di setiap periode bagi kepala daerah yang terpilih. Nah, mungkin bisa seperti itu menurut pandangan kami Pak Gatot. Tapi izin kembali ke Pak Gatot, gimana kira-kira ya, kita buat di dalam RPJPD ini. Namun seperti itu sudah merupakan patron yang disampaikan oleh pemerintah provinsi. Kira-kira seperti itu Pak. ya. Jadi kalau kalau nanti di daerah tuh belum terinformasikan, saya sepakat Pak. Jadi makanya ini masih debatable nih antara Bapak dengan provinsi kan. Dan itu gara-garanya kenapa Pak? Gara-garanya dari kaminya yang lama. Sebenarnya dari turunan dari Undang-Undang 59 tahun 2024 itu nanti akan banyak PP Pak. Cuman ini terlambat memang. Akibatnya nanti akan banyak PP turunannya yang sifatnya lebih juknis lagi dari penerjemahan dari RPJPN ini. Yang harus diadopsi oleh daerah yang lebih konkret dan tegas itu. Ini dalam rangka pengendalian perencanaan PP itu. Jadi rencana yang sudah dibuat itu Sudah. taktis dan teknis lagi kemudian nanti oleh PP. Nah, PP-nya memang belum jadi. Tapi dalam undang-undang tadi disebutkan bahwa akan segera dikeluarkan dan memang sedang dirumuskan oleh Bappenas. Nah, sehingga kalau sekarang kita sudah harus mulai melihatnya itu lebih konkret lagi, itu tidak masalah, Pak. Sepanjang pakem-pakem dari per periode pertahapan itu kita sesuai dengan yang sudah ada di RPJPN. Cuman kita terjemahkan lagi, nah, itu nanti akan di PP yang akan seperti itu sebenarnya. Jadi kita sudah mulai lebih awal ini. Kenapa? Kalau nggak nanti dirubah lagi tahun tahun depan. Karena PP itu kan tahun depan baru masuk. Padahal semua daerah sudah harusnya sudah jadi ini namanya RPJPD-nya. Dan itu tidak melanggar ya Pak? Tidak melanggar ini Makanya. apa namanya itu dengan sebelum PP itu keluar apabila kita Bukan, lakukan kan ah, gini, ah. kan gini. Tadi indikatornya sudah cakep tuh, ada indikator. Lalu sudah ada misinya. Misi itu kan input. Mau gini gini gini. Indikatornya hasilnya ini. Nah, tengahnya itu kan proses. Ya ngapain gitu loh. Udah bener. Iya, udah absen. Jadi udah bener itu. Ngapainnya itu sudah bener. Apa ngapainnya itu yang belum terurai di sini. Prosesnya itu input, proses, output itu. Outputnya adalah indikator itu tadi. Tapi tengahnya kan bolong jadinya. Harusnya tengahnya itu dikasih kisi-kisi juga, dikasih Iya. pembiayaan juga. Kita aja sudah berani sekarang membuat program makan siang gratis sudah anggarkan sekian itu, padahal belum tahu itu jadi duitnya ada apa enggak gitu. Tapi kan sudah mulai berpikir. Dari situ ketahuan. Kalau gitu dari investasi yang masuk sekian. Sehingga point of view-nya itu tidak lagi bergantung kepada dana pemerintah lagi, APBN atau APBD gitu ya. Tapi bergantung pada dana non pemerintah sebutannya gitu. Nah, harusnya Bapak sudah pandai memilah itu di RPJPD sehingga nanti pun bupatinya ketika 5 tahun juga firm nggak bisa nyimpang kanan nyimpang kiri, nggak bisa menerjemahkan sendiri secaranya maunya dia atau termasuk kepala Bapedanya yang baru misalnya karena mau nyari gampangnya gitu kan diterjemahin sendiri aja. Oh, yang namanya kemiskinan nih kasih aja BPJS, kasih santunan, kasih tunjangan sosial, ini Oh iya. anggarkan dalam Tuj APBD. Kan selesai iya. juga itu. Iya, tujuannya untuk Tapi pencapaian target Iya, kalau kalau pengangguran nol di 2045 itu Pak Antonius. kan Jadi memang makanya nggak ketahuan. kemiskinan. Kunci Jadi gini kan Pak Gatot dengan Bu Titi, memang secara anggaran tidak tercantum di dalamnya, tapi diikat siap berdasarkan target-target yang akan dibuat per periode. Seperti kami sampaikan tadi bahwa contoh dulu pendapatan per kapita Pak. Pendapatan per kapita untuk menjadi negara maju atau daerah maju
ya kita itu mencapai harus 210. Oke. Nah, itu di tahun 2045. Bagaimana setiap priorisasi? Nah, itulah yang akan dicapai di setiap periode. Jadi tidak bisa lagi apa namanya bupati atau kepala bapeda semena-mena untuk menentukan apa yang mau dikerjakan. Itu kan diikat Pak di dalam RPJPD itu. Ketika dievaluasi, ya itu tidak akan mencapai target ketika dia tidak mengarah ke target-target yang ditetapkan tadi. Kira-kira seperti itu dia Pak, di sasaran pokok itu yang 45 indikator sasaran pokok, di situ dia sudah diikat. Ambil kasus ini Pak ya, ambil contoh kasus ini ya. Selama ini kan itu juga diikat nih. Selama ini kan juga sudah diikat selama ini. Ambil kasus ini. Ketika jadi RPJPD, diikat sudah sebenarnya. Sebenarnya lahirlah kemudian RPJMD. Diikat nih sebenarnya. Bupatinya bilang memakmurkan masyarakat, mensejahterakan rakyat, menjadi kota yang makmur, hijau dan sejahtera, dengan meningkatkan ekonomi yang apa kan banyak kan propaganda seperti itu di dalam RPJMD-nya Bupati yang kemarin ya. Kemudian lahirlah namanya Renstra SKPD. Lalu apa? Ya. Lalu apa Renstra SKPD itu mengikat janji-janji Bupati yang sebenarnya tinggi? Beda lagi. Apa yang diterjemahkan oleh para Renstranya SKPD? Akhirnya apa? Kebanyakan apa? Kegiatannya non fisik. Seperti misalnya bikin sosialisasi, BIMTEK, ini. Akhirnya turun lagi menjadi kegiatan seperti itu. Diterjemahkan menjadi Renja. Renjanya kemana jadi RKPD. RKPD jadi RAPBD. Yang lahirnya dari RAPD, kegiatan-kegiatannya non fisik semua. Dari semuanya. Dari semua SKPD. Kecuali yang SKPD-nya PU atau Bina Marga gitu ya. Itu memang dia memang tugasnya bikin jalan gitu kan. Itu kan jadi lucu, Pak. Akhirnya masing-masing menerjemahkan jadi luntur gitu. Itu saran saya, Pak. Jadi eh, kalau saya sih bertaruh, Pak, dengan yang saya bawa sebut tadi itu, saya bertaruh pasti banyak. Nanti akan banyak apa, deviasinya banyak, penyimpangannya akan jadi banyak gitu, Pak. Kalau saya lihat itu. Tapi kalau nanti ada pengikatan yang sifatnya betul-betul konkret dengan data dan kemudian tadi prosesnya ya disebutkan. Kayak kami begini, Pak. Kami membangun kereta api 30 tahun, Pak. Kami membutuhkan dana 1.000 triliun. Dari 1.000 triliun itu kami hanya punya APBD 10%-nya. 10%-nya itu yang sisanya 90%-nya kami tadi dari investasi itu. Itu untuk 30 tahun loh, Pak. Untuk kereta api. Kami punya yang namanya untuk IKN, Ibu Kota Negara. Sekian triliun. IKN ya, Pak. IKN itu kan juga 20 tahun panjang makanya. Nah, itu kemudian di dalamnya itu 10% dari APBN, 20% dari APBN, 80%-nya dari dari investor. Dengan nilainya ada sekian X gitu. Kami master plan-nya kami buat. Jadi kami memang sudah rigid seperti itu yang kami lakukan. Jadi siapapun presidennya ya tinggal ngikutin aja sebenarnya. Sama halnya kalau Bapak juga sudah mengunci seperti itu, siapapun bupatinya tinggal ngikutin. Siapapun kepala Bapedanya tinggal ngikutin. Ya. Teknokratisnya akan tetap sama gitu. Itu kira-kira bayangan. Silakan Bapak berdiskusi dengan ini Pak, jangan diperdebatkan sekarang nanti nggak selesai. Ya, 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 Pak. Ya. Jadi mungkin itu Titik dan Pak Gatot mungkin secara garis besar ya seperti kami sampaikan tadi di posisi level terakhir itu adalah arah kebijakan dan tataran pokok. Tataran pokok ini juga dikunci dari 45 indikator sasaran pokok yang harus kita selaraskan dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dan itu memang sudah dikunci dalam arti kata harus kita selaraskan dengan. Coba bisa di sana sasaran pokoknya Pak. Siapa? Coba. Kami buka dokumennya sebentar. Kami buka dokumen. Iya. Ini. Ya ini kan 12 kan? 12. Yang 12 ini kan yang kanan kan? Iya. Menguatnya perekonomian unggulan daerah coba dalam itu apa Bu? Konkretnya apa coba? Menguatkan perekonomian unggulan daerah apa? Ya itu mungkin bisa. Bapak bilang bisa mengunci. Saya bilang ini bukan Ya. mengunci malah melebar. Ini coba Pak kita lihat ke dokumen sebentar ini Pak ya. Kita lihat ke dokumen sebentar.
di bab 5 itu Pak, dia sudah memang diarahkan dan sudah dikunci dia. Mana Pak? Bab 5 mana? Ya. Nomor 1 Pak ya, nomor 1. 12 sasaran pokok, nomor 1 menguatnya ekonomi unggulan daerah. Saya mau lihat apa saja yang kuat di situ. Bapak mau menyiapkan ekonominya seperti apa? Ini masih bahasa normatif, Pak. Nomor 8, meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan. Apa sih itu? Padahal seharusnya sudah sasaran pokok loh, sudah penerjemahan dari arah kebijakan, sudah penerjemahan dari misi, sudah penerjemahan dari visi, dan ini sudah level RPJPD ya Pak, bukan RPJPN ya Pak. Kalau RPJPN masih ngambang, ya memang masih oke lah gitu. Ini sudah konkret dilakukan di dalam wilayah sub kecil wilayah Indonesia terkecil, yaitu kabupaten kota. Indonesia emas itu bisa tercipta namanya Indonesia emas karena kabupaten kotanya yang emas. Karena Indonesia itu kan kumpulan kabupaten kota. Kalau provinsi kan juga sama, kumpulan dari kabupaten kota. Kuncinya adalah kabupaten kota yang emas itu, makanya disebutlah provinsi yang emas atau menjadi Indonesia yang emas. Jadi harus emasnya dari Bapak ini, dari Tapteng, dari kabupaten. Makanya harus sangat konkret, Pak. 1 sampai 12 itu terwujudnya ketahanan mitigasi bencana daerah gitu. Konkretnya kan harus konkret itu apa, Pak? Gitu. Kalau ini kan masih bahasa abu-abu. Karena apa? Karena ini kan sebagian dari proses. Proses antara tadi indikatornya apa, bahan bakunya adalah visi misi tadi, prosesnya ini mencapai yang 0% misalnya tadi. Kalau ketahanan dan mitigasi bencana, kalau ada bencana sudah ada early warning system dari orang gempa bumi, banjir, sudah ada deteksi dini, sudah bikinlah deteksi dini di laut namanya tsunami, tsunami apa namanya tsunami kode, tsunami early warning system gitu di laut tuh. Nomor 12. Eh, Apalagi konkretnya diajarin mitigasi bencana masyarakat setiap sebulan sekali. Dibuat lama rumah-rumah tahan gempa, tahan banjir di pesisir. Karena kan sekitarnya pesisir. Itu harus konkret di situ, Pak. Ya. Ada di situ tahan gempa. Akibatnya apa? Bupatinya selanjutnya akan ngerti. Ketika membuat rumah tahan gempa dan early warning system untuk tsunami tadi, nggak punya duit, baru bicara investasi gitu. Jangan dari APBD. Iya, betul ya. Di indikator umum Izin Pak, di selain kami, apakah sudah Pak Gatot nampak terkait dengan tabel 54 sasaran pokok dan indikator? Jadi gini Pak, kalau yang pakem yang dari Kementerian Dalam Negeri itu kan Bapak disuruh minimal 6 bab. Lalu masing-masing bab itu minimal isinya itu. Seperti misalnya bab 5, arah kebijakan sasaran pokok. Minimal arah kebijakan, kedua sasaran pokok gitu kan. Itu minimal Pak. Bapak boleh bisa nambah jadi maksimal sebenarnya. Tapi minimal. Sehingga ketika bicara minimal, itu adalah harus konkret. Bapak merasa kurang konkret, bisa tambah lagi maksimalnya. Semua bahasanya itu minimal. Itu pinternya Kementerian Dalam Negeri itu begitu Pak, minimal pakai kata. Minimal sistematika RPJPD tahun 2005 minimal memuat 6 bab. Bahasanya gitu, minimal 6 bab. Bapak mau bikin 100 bab tapi konkret, oh bagus banget misalnya gitu. Ini kan contoh-contoh yang nyeleneh ini maksud saya. Terus dalam bab itu ada bab subbab. Subbab mengenai bab 5 arah kebijakan sasaran pokok. Minimal memuat arah kebijakan dari 5 tahun, 1 kali 4. Ini memang bahasanya bahasa pemerintah pusat tuh begitu Pak, senang main-mainin orang gitu. Dan harusnya Bagaimana Pak Antonius? Apakah sepaham atau satu persepsi untuk kita konkretkan lagi Pak? Kalau sudah sepaham, sudah satu persepsi, baru kita bisa menyempurnakan. Nanti secara ini ya, secara online nanti bisa juga perbaikan draft itu disempurnakan, dibantu oleh Pak Gatot. Letterlet pun nanti akan dibantu apa peraturannya, apa payung hukumnya. Nanti ada asrot atau admin yang mengetik langsung. Tapi kita satu persepsi dulu Pak. Ini sudah dibuatkan perda belum sih? Belum. Sudah diperdakan belum Kak? Belum kan Pak? Belum. Belum Pak. Belum. Tapi kalau begini ya Pak,
Pak Antonius ya, Pak Kabid ya. Kalau Bapak misalnya mengikuti arahan untuk mengkonkretkan itu lebih terarah, terukur dan inovatif, kami yakin dan percaya RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah adalah yang terbaik dari 400 sekian kabupaten kota. Bapak percaya deh, dan hanya hitungan jari nanti itu yang bisa seperti itu. Salah satunya Kabupaten Selayar di Sulawesi Selatan. Kita coba aja dulu apakah mau satu persepsi. Kalau sudah satu persepsi dan diberikan pemahaman, kalau masih ada yang mengganjal, boleh ditanyakan kepada Pak Gatot gitu loh, Pak. Jadi seperti ini dia kan Mas. Memang ada hal-hal tertentu yang memang kita tidak bisa spesifikkan dia di dalam RPJPD ini. Jadi seperti kami sampaikan tadi, kalau memang seperti yang disampaikan Pak Gatot, kita coba lihat dulu beberapa misalnya. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita buat spesifik di sana. Ketika itu nanti sudah tidak bisa lagi kita kerjakan, maka itu akan menjadi bumerang sama kita. Makanya di dalam konsep RPJPD ini sendiri, seperti kami sampaikan, sifatnya semua adalah sifatnya makro. Nah, kalau kita mau masuk ke kondisi spesifikasi, mungkin kita bisa masukkan dia ke RPJMD termasuk. Nah, kita kembali ke izin dulu tentang positif dan Pak Gatot. Tadi yang disampaikan Pak Gatot bahwa bagaimana sebenarnya ya langkah konkretnya seperti yang ditanyakan Pak Gatot tadi, misalnya menguatnya perekonomian unggulan tadi ya, menguatnya perekonomian unggulan ini kami tampilkan di slide apa sudah kelihatan bukti ini sama Pak Gatot. Bagaimana Pak Gatot? Iya, ada indikator kan? Kenapa? Ya, di sini kan kita lihat sasaran pokok menguatnya perekonomian unggulan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ya, di mana ada beberapa indikator utama ya, yang harus kita ikuti ya, di dalam pencapaian target-target dari setiap periodenya. Nah, seperti inilah yang sudah tercantum di dalam dokumen RPJPD kita. Kira-kira seperti itu dia, Pak Gatot. Misalnya untuk sasaran pokok yang kita bacakan tadi, misalnya di sektor pariwisata, pengembangan pariwisata, rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum, ya di situ adalah 1%. Nah, begitu juga dengan tamu wisatawan mancanegara. Nah, seperti itulah Pak, langkah-langkah secara umum yang harus ditempuh pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di setiap periodenya, begitu seterusnya. Kira-kira izin Pak sebentar. Nah, ini tadi sudah disampaikan Pak Gatot, ini yang akan kita capai. Nah, tapi strategi menuju ke sini apa gitu? Artinya detail roadmap-nya itu apa? Ya maksudnya tetap bahasa arahan kebijakan juga di dalam RPJPD-nya. Nanti lebih rigid detail di teknokrati RPJMD-nya gitu. Kami pikir coba kita satukan persepsi dulu. Izin Pak Gatot, silahkan. Ya, jadi misalnya begini, misalnya Bapak sudah ini kan dengan gini, pengembangan pariwisata, rasio PDRB penyerapan akomodasi makan minum 4,23% dari PDRB ya. Oke, lalu ada tamu wisatawan mancanegara. Artinya seperti ini kan harus kembali flashback dulu dong. Sepertinya ingin menjadikan Tapteng itu sebagai kota wisata kan, kabupaten wisata kan begitu. Kan begitu. Kenapa? Karena ini ingin bermain dalam wisata. Di sini industri ada nggak? Nggak ada. Ada industri ya. Adanya pertanian ya. Pertanian memainkan pertanian. Padahal secara strategis Tapteng itu cuman punya padi aja kawasan 3 kalau nggak salah ya, padi. Sektor unggulan komoditas pertanian nasional ya. Nasional, saya bicara nasional nih Pak. Nasional padi kawasan 3. Ternaknya kalau nggak salah malah babi lagi kawasan 1 gitu ya, ternaknya Tapteng gitu. Ya Pak, kawasan 1 Pak. Iya, artinya kan ini kan sebenarnya kalau kita mau bahas pertanian menjadi bagian PDRB kan juga hati-hati juga kan. Kan jadi gitu Pak. Jadi maksud saya gini.
ketika sudah tahu bahwa ini adalah sebagai indikator, kan kita harus tahu prosesnya nih. Kan input, proses, output. Outputnya ini nih, indikator ini. Yang indikator utama pembangunan. Ini kan output, mencapai itu. Kemudian kita lakukan apa? Lakukannya dalam proses namanya kan. Kenapa kita melakukan proses itu? Karena ada visi misi tadi. Inputnya itu visi misi. Nah, sebenarnya ketika bicara di proses itu kita sudah berani menetapkan lebih dulu nih menetapkan sebenarnya adalah tahap tank itu mau menuju kemana. Dengan yang tadi sebelumnya tahap tank yang sejahtera ini itu kan tidak masuk sebenarnya. Kalau sejahtera tadi harusnya diperkuat di sosial, transformasi sosial, sejahteranya, sosial, rumah sakit, pendidikan gitu kan. Kalau mau bicara sejahtera tadi. Sehingga ini Bapak harus hati-hati ketika dengan indikator seperti ini, harus hati-hati mendelivernya ke dalam prosesnya juga, makanya harus rigid juga. Kalau enggak ini kan menjadi bagian yang hanya sekedar indikator yang nggak jelas. Bahwa di dalam RPJPN ada Pak, memang dia harus umum RPJPN. Pak tolong bedakan RPJPN yang memang umum, lalu kemudian di dalam RPJP provinsi menjadi setengah umum. Karena di dalam RPJP provinsi tadi, untuk provinsi ya, 17 arah pembangunannya harus di state. Tapi kalau di kabupaten kota, 17 arah pembangunan tidak perlu di state. Karena sesuai dengan karakteristik daerahnya itu sendiri. Sehingga nggak bisa sembarangan untuk kabupaten kota harus rigid. Sekali lagi ya Pak, bedakan RPJPN yang umum, karena nanti skupnya nasional dan ada target nasional juga. Bedakan lagi dengan RPJPD provinsi, harus men-state 17 arah pembangunan, wajib men-state kalau provinsi. Tapi kalau kabupaten kota, karena sudah OTDA dan memang lokasinya memang di kewenangannya memang konkret di situ, dia silakan dengan karakteristiknya dia kembangkan. Harus berbunyi, harus tegas, harus konkret. Karakteristik disebutnya Pak. Karakter lokalnya daerahnya. Itu yang diminta oleh itu. Jadi jangan Bapak bikin umum-umum lagi. Karena akibatnya menjadi hilang. Besok saya diminta Bu Siti besok mengkritisi provinsi. Kalau sampai provinsi besok tidak memuat 17 arah pembangunan, apa saya bilang salah besar misalnya gitu. Kan begitu. Karena provinsi memayungi kabupaten kota itu. Kabupaten kota memilih perdanya dari RPJPD-nya provinsi tadi kan, ngambilin RPJPD kabupaten kotanya ngambilin dari situ. Sehingga makanya 17 itu harus tetap masuk. Kan 17 845 Pak, 45 kan indikator kan. Bapak tuh nggak perlu indikator semuanya masuk ke dalam RPJPN kami masuk ke sini, sebenarnya enggak, karena karakteristik Bapak tuh apa gitu. Bisa terjadi. Jadi Pak, terkait dengan si indikator itu Pak, yang seperti kami sampaikan tadi itu wajib Pak. Kalau dia tidak cocok, kalau dia tidak sesuai, kita anti proksi supaya mendukung apa namanya indikator yang ada di pemerintah provinsi. Seperti itu dia. Mungkin bisa disama-sama Pak Sekretaris kami Pak. Pak Gatot, Bu Siti, jadi ini semua kan sudah ada aturan mainnya kan. Maksudnya dalam sudah minimum 17 apa dulu. Ya. Tapi baik deh, lebih baik gini Pak, Bapak rapat dulu dengan tim Bapak dulu, masukan saya itu, kan ada rekamannya ini, tolong dibahas dulu. Iya. Kita tanya jawab itu nggak rampung-rampung nanti. Iya, itu maksud saya. Karena ini kan sudah kami saya tahu ini Bapak sudah kerja capek, sudah lengkap, merasa lengkap, sehingga ketika dikritisi pasti Bapak sih akan memberikan barrier kan, itu biasa, itu nggak, buat saya juga tidak masalah. Cuman sekali lagi leveling dari yang Bapak buat RPJPD kabupaten kota itu akan berbeda levelingnya dengan provinsi, levelingnya dengan kabupaten nasional. Kalau nasional memang harus lengkap karena memang banyak makro umum dan dipandu oleh provinsi dan kabupaten kota. Provinsi turun lagi sedikit, tapi tetap memuat 17.845 tadi, 17 programnya itu harus masuk lagi ke dalam. Tapi kalau kabupaten kota nggak perlu 17-nya. Karena apa? Di state di situ sesuai dengan karakteristik wilayah dan daerahnya. Sehingga kembangkan yang menjadi karakter atau strategis daerahnya itu, kembangkan strategis ya Pak. Karakter itu strategis loh. Strategis ini dimintanya. Sehingga kembangkan gitu. Jadi termasuk 45 indikator ini kami sudah protes kemarin ke provinsi. Sampai ke pusat nih protes Pak. Data ini nggak kami peroleh kadang. Itu kan harus melalui mekanisme BPS, dari Dinas, dari dalam negeri, Kementerian Perdagangan. Ini harus kita masukkan. Betul. Makanya
sebenarnya betul yang Bapak bilang itu kan kebanyakan juga kemarin. Cuman karena ini memang mesti masuk ke dalam penyusunan Indonesia Emas ini, 17 lima ini, yang mau tak mau harus kita masukkan. Untuk 6 indikator makro aja kita kadang-kadang kesulitan juga kita peroleh. Kan seperti misalnya mempertahankan diri dengan dalam pergaulan lingkup global dengan dalam rangka perjanjian internasional itu tidak ada kewenangannya kabupaten kota dan provinsi, tidak ada, itu kewenangannya kami, Kementerian Luar Negeri dan saya. Nah, makanya indikator terkait dengan itu mungkin nggak perlu dimasukin. Misalnya contoh kecil aja. Jadi kok bisa begitu ya Pak dari pemerintah pusat ya Pak Gatot? Ya kalau RPJP kan memang harus lengkap semuanya dong Bu. Makanya dia diserap oleh provinsi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi tetap pada Oh tapi iya ya benar. Di satu Sama sisi, seperti kemarin ya. Waktu kita rapat dengan Bappenas ya Pak, dengan Pak Fajar ya. Seperti itu juga harus berbasis karakteristik daerah. ya Jadi karakter wilayah daerah. jangan dipaksakan, iya benar. Jadi di satu sisi Bu, Pak begini, kewenangan daerah itu makin lama makin hilang. Contoh, dinas DKP kami sudah ditarik semua itu kewenangan terkait dengan wilayah laut. oh iya, kalau itu lewat Undang-Undang 23 2014 memang Iya. laut di provinsi Pak, memang oke. Iya oke, kita pusat. Tapi daerah ini kan kurang apa? Tapi Kurang ketika Minapolitan justru Tapting itu punya wilayah untuk Minapolitan dalam rangka budidaya loh Pak. Ada itu. Jadi Bapak bisa Betul, Pak. tapi tata ruangnya yang penting sesuaikan dengan RZWP 3-nya yang di provinsi. Sepakat saya itu. Iya, Kalau sampai RZWP 3-nya provinsi yang tidak memuat Tapting sebagai Minapolitan, salah itu perdanya provinsi. betul Pak, saya setuju. Contoh Pak, menteri diganti kebijakan berbeda. Dulu memang Minapolitan, Tapting ini termasuk Pak, karena di wilayah Tapanuli Tengah ini ada PPN, Pelabuhan Perikanan Nusantara. Cuman sampai sekarang itu tidak terrealisasi. Bapak yang bikin, makanya masuk ke dalam perda Pak, masuk ke dalam perda, jadikan sebagai programnya daerah, proyek strategis daerah. Jangan nunggu lagi kementerian, kan saya bilang, makanya kalau sudah bisa disisir, mana yang menjadi bisa domainnya investasi masuk, itu yang kita garap, kasa konkret. Mana yang APBD, ya oke APBD. Makanya kalau sudah menyisir dari dalam RPJPD-nya Pak, kalau sudah kira, makanya sektor dinas kelautannya tolong hadir supaya kemudian bisa membahas itu, supaya dia ngerti, oh yang ini oke, ini pembinaan nelayan, oke ini APBD, ini pertanian UMKM nelayan, oke ini usaha kecil mikro, pertanian nelayan kecil, oke ini APBD. Tapi ketika bicara bikin Minapolitan, hulu hilirnya, mari kita bicara investasi. Gitu. Ini keren nih Pak Gatot, ini keren nih Pak. Kenapa? Ini kita enak gini ya. Jadi nanti ketika kita sudah mulai mengarah ke AIPRO untuk perda-perda rencana induk sektor prioritas strategisnya, merumuskan itu, kita sudah lebih kuat di sini gitu. Iya. Ini pengalaman kita gitu. Nanti kan dibuatlah namanya Perda Minapolitan, Perda Rencana Induk Minapolitan. Dari mana lahir? Karena ada di RPJPD Bapak. RPJPD sudah menunjuk ada Minapolitan di lokasi ini. Dibuatlah Perda Rencana Induk. Jadi sama-sama 20 tahun juga. Tapi kalau tidak ada di dalam RPJPD-nya, Perda Minapolitannya tidak bisa hidup, tidak bisa dia mendorong. Jadi masuk Pak Gatot, Perda Minapolitan itu atau kawasan pengembangan kawasan atau pembangunan kawasan Minapolitan termaktublah itu menjadi salah satu RPJPD. strategi di dalam RPJPD. Iya, nggak bisa hanya di teknokrati RPJMD Pak. Jangan kewenangannya Kabupaten Petapteng bikin itu dengan menghadirkan investor. Cuman Iya, dari, keren. tapi nomenklatur itu keluar dari mana ya? Karena ada dalam di RPJPD sudah di state. Itu maksud saya Pak. Jadi sudah mulai menggiring. Jadi kalau Bapak umum gitu, jadinya cuma indikatornya sih sudah oke, bunyi ada memang sih. Itu sepakat lah, RPJPN sudah ngajarin itu kan, Bappenas sama Mendagri sudah ngajarin. Tapi prosesnya itu loh, mari kita state itu semuanya supaya nanti lahirlah ditendang menjadi perda lagi, untuk perda yang namanya Perda Minapolitan, Perda Rencana Induk Pariwisata. Betul. Di state sudah ada perda, menyuruh perda wajar, tapi kalau peraturan Pak Bupati menyuruh perda kan nggak bunyi Pak. Ini momentum Pak untuk begitu. Kalau Pak Gatot lah kami minta gimana kira-kira bisa kita masukkan Sasaran pokok Pak. Kalau Bapak mau kembang sasaran pokok,
Bapak Kalau itu, wisata tadi ya, iya Bapak, pariwisata di Napolitan, betul, misalnya ada betul, kawasan ekonomi, betul, betul. mudah-mudahan Kalau dimasukkan situ ya. betul, kalau sampai dalam RPJMD-nya tidak men-state soal Minapolitan, sampai 20 tahun lagi nggak akan keluar Pak, ini Minapolitan nggak akan terbit aja, nggak akan terbangun aja. Izin Pak Gatot, untuk Minopolitan ini nanti ini bahan mentahnya, bahan bakunya untuk pengembangan kawasan Minopolitan itu yang di backup juga dari darat, termasuk juga hasil perikanan laut dari lautnya Bu- Taptek ya Pak? Budidaya, tangkap, semuanya masuk diolah di situ. Kemudian ada pasar ikannya, semuanya dikembangkan. Kan garis pantainya panjang. Hilirisasi, hilirisasinya Hilirisasi, Pak, betul. cold Hilirisasi. storage-nya, Iya, iya, hilirisasinya, semuanya logistik hilirisasi. hub-nya, Iya, ya. sampai logistiknya, sampai semuanya. Ya kalau investornya udah ada aja ya Pak ya. Salim Group udah siap ya Pak, tapi kita aja yang belum siap ya Nah, Pak. iya, Gimana? makanya maksud saya konkret. Ya, ya. Jadi nanti depan lah ya. Mungkin ke depan lah Kak kita diskusikan lagi ya. Ya, Mungkin di tingkat yang lebih tinggi lah mungkin. Dalam artian ini kan masih level middle kita kan. Lebih Ini terarahnya. kita masih awal. Iya. Saya harap seperti itulah. Kalau memang apa nanti mohon masukannya lah dari dokumen kan dari serahkan di Pak Gatot. Ya. Kami terima lah masukannya ini. ya. Dengan Andaikan itu nanti sudah di state di RPJPD, lalu sudah ada rencana induknya dibuat, lalu datanglah programnya pemerintah, misalnya nih, datang nih Menteri yang baru nih, Menteri Kelautan Perikanan datang, tiba-tiba memilih, pasti yang sudah punya perda itu, karena sudah langsung jalan. Selama ini Oh kan, iya. selama ini kami dari pusat kan nyari-nyari di daerah belum siap, lokasinya nggak ada, tata ruangnya salah, RZWP 3-nya juga nggak clear, programnya nggak ada. Akhirnya untuk menyelesaikan programnya perlu waktu 2 tahun sendiri, 2 tahun sampai 3 tahun. Oke, izin Pak Gatot. Kalau untuk pengembangan ini ya, izin Pak Antonius, kalau untuk pengembangan karena Tapteng ini masuk kawasan 1 untuk peternakan babi, ya untuk pangan. Kemudian ada beberapa lagi dari pertanian perkebunan yang bisa dikembangkan di sana. Ini nanti dimaktubkan termaktub juga di dalam RPJPD sebelum kita buat rencana induk rencana induk agribisnisnya ya Pak. Betul, Iya, iya. betul sekali. Kalau dinas pariwisata ada hadir nggak ya Pak? Hadir? Ibu yang cantik ini Bu, ada yang perlu Oh tanya? ya, Ibu Kadis. Salam kenal Bu Kadis, kita belum pernah ketemu ya. Dengan Ibu Kadis kita belum Amin. pernah ya. Oh ya. Ada Bu Kadis, ada Bu Kadis. Bu Kadis pariwisata Pak. Mana? Bu Kadis juga punya ya rencana hidup pariwisata ya. Mana Bu Kadis? Kenalan dulu Bu dengan Pak Gatot Bu. Udah makin ini nanti biar makin match. Bu Kadis, kebanyakan pariwisata destinasi wisata yang ada di Tapteng itu yang namanya masuk ke KPPN kan hanya Sibolga dan sekitarnya. Jadi Tapteng itu tidak punya destinasi wisata yang spesifik. Jadi hanya masuk ke dalam Sibolga dan sekitarnya KPPN-nya. Lalu kemudian mungkin Tapteng itu hanya bagian kecipratan dari kata-kata Sibolga dan sekitarnya tadi satu. Oke, satu pantai, oke, satu laut. Tapi rata-rata yang kedua yang kemudian diinventarisir oleh nasional itu adalah rata-rata cagar budaya. Cagar budaya itu berupa makam-makamnya itu sendiri itu. Juga dengan kementerian memang PR kami untuk ke depannya karena kami kemarin kurang, tapi itu udah kami pahami loh Pak. Nanti untuk ke depan sudah diarahkan. Iya, izin biar dijelaskan Pak Gatot dulu ya Bu ya. Mungkin ada hal-hal yang lebih spesifik mungkin jadi catatan kita. Lalu mau dikembangkan ke arah mana? Sementara yang di dalam catatan pusat, kalau kemudian betul-betul destinasi wisata itu rata-rata destinasi wisata makam, kuburan, apalagi tuh. Cagar budayanya itu. Ada sekarang Pak apa namanya? Lalu Pak, Nama itu yang makanya
Makanya mau ke arah mana? Bukadis pariwisata mau mana? Iya, yang ini Candi Bahar. Candi Bahar. Candi Bahar. Tempat apa? Tambah Sewu. Ada Bongal. Bongal baru ditemukan lagi, lebih tua lagi daripada Ada adanya komplek makam Raja Sokam. Enggak Pak, sekarang tidak ada situs Bongal. Situs Bongal ada benda-benda arkeolog. Izin Bapak Ibu, maksud Pak Gatot, nanti ini kita revisi perda rencana induknya supaya nanti di dalam rencana induk ini kita revisi sesuai dengan ini sesuai dengan kesiapan kita untuk pengembangan kawasan pariwisata strategis Sibolga disesuaikan dengan karakteristiknya. Sibolga Tapteng. Tapteng, mohon maaf, Tapanuli Tengah. Dan ini loh Pak Gatot, Tapteng ini kan punya 32 pulau ya Pak di Samudra Hindia ya. Iya, Nah, tapi ada Kingkong, ada Kalimantung dan sebagainya. Nah, ini kenapa tidak masuk di KPPN ya Pak? Bingung juga ya. ya Kenapa? DPN Medan Toba. saya nggak ngerti kok, nggak tercatat di situ apakah itu termasuk pulau-pulau yang dianggap milik pemerintah pusat. Apakah karena pulau-pulau ini memang mau direncanakan untuk dikonservasi untuk ini emisi gas karbonnya Pak? Apa gimana ya Pak? Ya saya belum tahu, belum saya pelajari itu. Tapi yang paling penting adalah kalau memang pengembangan wisatanya untuk di Tapteng itu saya yang betul-betul tercatat secara nasional itu rata-rata adalah cagar budaya. Dan cagar budayanya itu adalah itu kuburan seperti Kompleks Raja Sorkam, seperti Ibrahim Shah, Tuan Ibrahim Shah makamnya, seperti makam Maligai itu kan. Ya, itu yang tercatat hanya itu. Jadi itu tercatat secara nasional. Ini sebenarnya mau diarah kemana kan Tapteng itu? Mari bahas di RPJPN juga supaya nyambung. Tadi bicara wisata apa? Wisata semedi di atas kuburan. Izin Pak, Bu Kadis mau ngomong Pak. Selamat sore Pak Gatot. Ya, sorry. Terima kasih Pak atas perhatian dan masukannya. Jadi kami kemarin juga sudah berkoordinasi dengan provinsi pihak terkait quality tourism. Nah, jadi kan kalau terkait yang Bapak tahu kan terkait cagar budaya memang yang diketahui atau yang diangkat itu terkait makam terus ya kan Pak. Dan terkait cagar budaya juga itu satu sisi kami pariwisata agak bingung juga Pak karena kan kebudayaan Pak. Sekarang dikelola oleh pihak kebudayaan dan dalam hal ini provinsi cagar budayanya dikelola oleh provinsi. Kemarin ada koordinasi sih, apakah karena sudah masuk data provinsi kami tidak bisa. Ya, satu sisi lagi bukan hanya kuburan aja cagar budaya di sini Pak. Ada juga bentengnya, kan benteng Portugis banyak. Cuma kami tidak bisa melakukan apa-apa karena udah diplot, satu sisi udah diplot itu provinsi. Terus terkait juga dengan kepulauan memang kami potensinya banyak, cuma kami terbentur di menyangkut kewenangan pulau-pulau kecil itu provinsi. Kawasan provinsi jadi bingung ibaratnya ya kalau yang terkait Rikda memang ada Rikda kami dari 2019 sampai 2025 ini sudah mau habis. Ke depan memang kami harus menyusun Rikda terbaru lagi Pak. Jadi selama ini Rikda yang ada hanya sekedar Rikda tapi ya dalam hal action kurang prioritas lah jadinya di hanya memenuhi aja. Cuma memang kemarin hasil koordinasi terkait quality tourism memang seperti yang Bapak katakan harus ada kami angkat ibaratnya yang jangan hanya tadi Bapak katakan kuburan aja ya kan Pak. Ya memang ada ibaratnya jadinya kayak suatu
Justru itu Bu. Ini kan jadi berbahaya di saat Bapedanya sudah ngasih indikatornya tadi rumah makan, kafe itu kan ada kaitan dengan pariwisata sementara destinasi wisatanya aja belum jelas. Makanya ini Iya, sebenarnya harus kalau duduk bareng ini dengan terkait Bapeda. potensi banyak Pak, mulai dari cagar budaya, heritage, ya kan, pemandangan, ini kan sudah ada lebih dari 96 objek wisata potensial, tapi kami hanya sekitar beberapa tahun ini hanya berputar pada ada beberapa kawasan strategis aja, dan itu pun sebagai proyek yang gantung atau panggung lah, itu jadinya kami pun bekerja semampu kami aja Pak. Jadi daya yang ada tersusun itu kalau dilihat dari capaian target terkait kita 0,50% itu tak tercapai Pak. Tuh, tuh, Jadi Wisatanya luar biasa ya. diharapkan tahunnya ibaratnya ini loh Pak. tuh Bapeda. Tapi actionnya pun prioritas juga Pak, itu menurut kami Pak. Itu Bapak Bapeda coba tuh kan terbuka lagi kan bahwa ternyata indikatornya belum belum bisa masuk loh, hati-hati loh itu. Padahal ada indikator tuh rumah makan. Nah, kan ketemu kan? Nah, itu maksudnya yang mau disempurnakan Pak Sekretaris dan Pak Kabid. Ibu Kadis Pariwisata, Ibu nggak usah galau. Nanti ke depannya untuk menyiapkan iPro ini, nanti rencana induk pariwisatanya kita ini sepertinya memang harus kita revisi atau kita buat baru mungkin ya Pak. Kita pun belum lihat ya bagaimana, nanti kita reviewkan lagi. Oke lah Pak. Jadi gimana? Dari Pak Sekretaris mungkin masih ada Pak? Silakan Pak. Maksud saya gini, adalah sedikit apa namanya poin-poin yang utama lah. Kayak tadi kan Iya. pengembangan kawasan, ya kan? Itu dimasukkan di mana tuh di bab 5 ya, dari sasarannya. Sasaran Pak ya Pak Gatot ya. Di transformasi ekonomi Pak, yang Minapolitan pariwisata di transformasi ekonomi. Kalau ekonomi, Oh, transformasi ekonomi. kalau ini terkait dengan akta kitanya Pak Presiden yang baru ini terkait dengan ketahanan pangan. Kemandirian pangan Pak. Sektor Nah, pangan. itu nanti ada, kan saya belum melihat ada, makanya ini harus diskusi dulu karena yang catatan kami secara nasional kan baru hanya padi kawasan 3 sama babi tadi. Iya. Mau itu diangkat padi sama babi 2 kan harus ada yang lain. Maksud saya kan seperti yang kami diskusi tentang musik itu kita daerah. Kalau saya ketahanan panganannya kayak ketahanan panganan maritim sepertinya malah. Iya, Napolitan. Jadi ikan. Iya. Ketika kita fokus ke situ, ketahanan pangan maritim karena kan memang garis pantainya tinggi dan itu kan di W572 ya WP-nya ya. Wilayah Perikanan Nasionalnya BPN. Itu kan di bawah. Kalau yang di bawah itu ikannya itu masih untuk ikan tangkap itu masih relatif masih banyak. Walaupun tetap sekarang penangkapan perikanan terukur ada peraturannya, nggak boleh bebas sekarang. Nangkapnya harus ada kuotanya, kuota untuk penangkapan ikan. Makanya kembangkannya nanti kebanyakan ke budidaya sebetulnya. Nanti kita bahas setelah ada dinas pariwisatanya dan setelah ada tata ruang, setelah kita paham itu nanti. Kalau sekarang kan saya hanya menyentilkan poin-poin yang sangat krusial, yang kemudian kedua sektor-sektor yang sangat strategis dan pariwisata tadi kan sudah, mumpung ada Ibu Kadisnya sudah saya spill kan, dan Bapak Bapeda sudah ada indikatornya, tapi ternyata sektornya sendiri sebenarnya juga galau. Gimana bisa mencapai indikator tadi kalau sektornya sendiri belum firm, belum clear, destinasi wisatanya belum ada sebenarnya. Dan tadi saya sudah mengkritisi karena kalau untuk Tapteng itu justru tidak seperti Sibolga yang punya namanya KPPN Sibolga dan sekitarnya. Tapteng kan tidak ada, cuma numpang dan sekitarnya itu yang dapat. Kondisinya terbalik Pak, Sibolga yang numpang sebenarnya. Iya, harusnya terbalik tuh Pak. Luas wilayah Sibolga jauh, Taptengnya di luas loh Pak dari Sibolga. Makanya kita inventarisir apakah betul pulau-pulau itu bisa kita kelola atau enggak gitu kan. Bandara Sibolga katanya posisi yang paling benar. Makin ketahuan ya Pak, banyak kekurangan, banyak penyakit yang mau diobati ya Pak ya.
Apa simbol enggak? Macam keripik sambal Sibolga. Tahu, oleh-oleh itu dia simbol. Mungkin itu Pak Gatot ya dari kami. Baik, ya. Terima kasih atas Sekretaris. Terima kasih Pak Gatot atas arahannya terkait dengan PPPD Kabupaten Lombok Tengah. Mudah-mudahan nanti bisa kami masukkan terkait dengan kawasan-kawasan seperti perikanan ya, Minapolitan, pariwisata, ini tadi terkait juga keterampilan maritim, mungkin bisa ditambahkan. Mungkin ke depan, minggu depan mungkin agak berat, tapi pada prinsipnya kami nanti mungkin menghubungi Bu Siti kira-kira untuk koordinasi langsung tadi ke Pak Gatot ya. Mungkin itu aja, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini membawa kebaikan lah di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih. Amin. Yang paling penting adalah itu Pak, pembangunan kewilayahan jangan lupa. Itu kan transformasi ekonomi, sosial, tata kelola. Lalu ketika kemudian ada pembangunan kewilayahan jangan lupa disebut mau bangun apa Bapak dalam rangka pengembangan dan perbaikan infrastruktur dasar di Kabupaten Tapteng. Itu harus ada di dalam RPJPD itu. Sehingga si bupatinya nanti akan betul-betul membangun Tapteng dengan konkret per 5 tahun. Ya Pak, siap. Terima Saya tadi kasih. lihat nggak? Saya lihat tadi nggak ada pembangunan kewilayahannya. Itu yang ke nomor 7 kalau nggak salah di dalam transformasi itu. Mau tujuh. Ya. Pembangunan kewilayahan. Ya, nanti kami cek lagi Pak ya. Baik Pak ya. Terima kasih. Lah, jadi kira-kira sudah mulai kelihatan titik temunya ya Pak ya. Tapi Pak Gatot mohon dimaklumi juga ya Pak Gatot karena kegalauan daerah ini karena sudah letih, capek, banyak tenaga, konsultasi, berlatih oleh Kemendagri, oleh Bappenas untuk penyusunan RPJPD-nya. Mungkin kegalauannya kenapa lagi harus dikonkretkan, apakah nanti itu bagaimana. Nah, setelah semua itu jelas, dikonkretkan, tapi bahasanya tetap bahasa arahan kebijakan di dalam RPJPD.